Nararya Sangramawijaya atau yang lebih terkenal dengan nama Raden Wijaya atau pendiri kerajaan Majapahit yang pada tahun 1292 memimpin pasukan Singosari menghadapi serangan tentara gelang-gelang di utara. Semula dia mengejar musuh, namun kemudian berubah menjadi dikejar musuh hingga akhirnya mengungsi ke Madura untuk bekerja sama dengan Arya Wiraraja di Songenep. Kisah perjalanan Raden Wijaya ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan pada tahun 1294. Saat itu Raden Wijaya telah berhasil mengalahkan Prabu Jayakatwang dan mendirikan kerajaan Majapahit. Prasasti tersebut merupakan piagam penghargaan kepada pemimpin desa Kudadu yang telah melindungi Raden Wijaya saat dikejar-kejar pasukan musuh pada tahun 1292. Berikut adalah kutipan terjemahan dari prasasti Kudadu khusus pada bagian yang menceritakan rute perjalanan Raden Wijaya dari Singosari menuju ke Madura. Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana dulu saat belum menjadi raja dan masih bernama Nararya Sangramawijaya. Saat itu beliau dalam kesedihan karena dikejar-kejar musuh hingga sampai ke Kudadu. Penyebabnya Sri Kertanegara berpulang ke alam siwa Buddha karena diserang Jayakatwang dari gelang-gelang yang berubah menjadi musuh, berlaku curang, mendurhakai sahabat, mengingkari perjanjian, terdorong nafsu, ingin menyirnakan Sri Kertanegara di Tumapel. Ketika pasukan Sri Jayakatwang terdengar telah sampai di Jasun Wungkal, Sri Kertanegara pun mengutus Sri Maharaja dan Sang Ardaraja untuk menghadapi mereka. Sang Ardaraja adalah menantu Kertanegara yang juga putra Sri Jayakatwang. Maka berangkatlah Maharaja dan Ardaraja dari Tumapel. Sesampainya di Kedung Peluk, Maharaja bertemu musuh dan berperang melawan mereka. Pihak lawan kalah dan melarikan diri. Tidak diketahui berapa jumlah korban yang tewas. Sri Maharaja dan pasukannya bergerak sampai ke lembah. Di sana tidak bertemu musuh. Kemudian Sri Maharaja bergerak ke barat menuju Batang. Di sana mereka bertemu musuh tetapi tidak melawan. Musuh pun bergerak mundur. Maharaja bergerak dari Batang sampai di Kapulungan dan bertemu musuh. Terjadilah pertempuran di sebelah barat Kapulungan. Pihak musuh kalah dan banyak yang terluka. Maharaja dan pasukannya bergerak lagi dan sampai di Rabut Carat. Tidak lama kemudian terlihat musuh datang dari arah barat. Maharaja dan pasukannya pun menghadapi mereka. Banyak musuh yang tewas dan melarikan diri. Semuanya takluk melawan Maharaja. Pada saat itulah terlihat bendera musuh berkibar di sebelah timur Haniru, merah dan putih warnanya. Melihat bendera itu, Ardaraja menyarungkan senjatanya, lalu melarikan diri menuju Kapulungan. Hal ini membuat pasukan Maharaja Sangramawijaya menjadi rusak, namun beliau tetap berbakti kepada Kertanegara. Oleh sebab itu, beliau tetap tinggal di Rabut Carat, kemudian bergerak ke utara sampai di Pamotan Apajek di seberang utara sungai. Saat itu pengikut Sri Maharaja berjumlah 600 orang. Pagi harinya musuh datang menyerang. Pasukan Sri Maharaja melawan mereka.
Tentara Maharaja semakin berkurang karena ada yang melarikan diri meninggalkan beliau. Maharaja berniat menuju ke Terung untuk meminta bantuan Aku di sana yang bernama Rakyan Wurwakraja yang dulu dilantik oleh Kertanegara dengan harapan bisa memperoleh bala bantuan dari sekitar timur Terung. Para pengikut pun senang atas rencana ini. Maharaja dan pasukan berangkat menuju Kulawan pada malam hari karena takut bertemu musuh yang berjumlah sangat banyak. Namun sesampainya di sana, mereka justru bertemu musuh. Karena dikejar-kejar musuh, Maharaja pun bergerak ke arah utara mengungsi ke Kembang Sri. Di sana pun Sri Maharaja bertemu musuh, dikejar-kejar dan berlari ke arah utara menyeberangi sungai. Para pengikut beliau berenang dengan tergopoh-gopoh, banyak yang mati hanyut dan banyak pula yang terkejar musuh lalu ditusuk tombak. Mereka yang selamat melarikan diri tak tentu arah, sehingga pengikut Maharaja hanya tinggal 12 orang saja yang mengawal beliau. Siang harinya, Sri Maharaja dan para pengikut sampai di Kudadu dalam keadaan lapar, letih, dan berduka. Kepala desa Kudadu menyambut mereka dan memberikan bakti berupa makanan, minuman, nasi, semua dipersembahkan kepada Sri Maharaja. Kepala desa Kudadu juga memberikan tempat persembunyian kepada Sri Maharaja dan pasukannya agar tidak ditemukan musuh. Kemudian kepala desa Kudadu menunjukkan jalan dan mengantarkan Sri Maharaja hingga sampai ke Rembang ketika beliau Sanggrama Wijaya berniat mengungsi ke Madura. Itulah tadi rute perjalanan Raden Wijaya dari Singosari menuju ke Madura berdasarkan prasasti Kudadu. Lantas, nama-nama wilayah yang disebutkan tersebut sekarang di mana? Tumapel adalah nama kerajaan yang dipimpin Sri Kertanegara, yaitu mertuanya Raden Wijaya. Menurut Kakawin Nagara Kertagama, kerajaan ini memiliki ibu kota bernama Singosari. Tidak perlu diragukan lagi, wilayah yang dahulu bernama Singosari saat ini bernama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jason Wungkal. Ketika pasukan gelang-gelang telah terdengar sampai di Jason Wungkal, Sri Kertanegara mengutus Raden Wijaya dan Ardaraja untuk menghadapi mereka. Secara harfiah, Jason berarti bawang dan Wungkal berarti batu. Jason Wungkal berarti bawang batu. Di manakah letaknya sekarang? Apakah Jason Wungkal saat ini berada atau bernama Kota Batu? Tidak mungkin. Kota Batu terletak di sebelah barat Kecamatan Singosari. Sedangkan Kapulungan, yaitu tempat terjadinya pertempuran antara pasukan Raden Wijaya dan musuh, terletak jauh di utara. Dengan kata lain, Kapulungan harus terletak di antara Tumapel dan Jason Wungkal. Ada pendapat bahwa Jason Wungkal sekarang bernama Desa Watu Kosek yang terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ada pula pendapat bahwa Jason Wungkal sekarang bernama Dusun Bangkal, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi, Bangkal sendiri artinya adalah pangkal. Tentunya berbeda dengan Wungkal yang bermakna batu. Dalam hal ini, tentunya Watu Kosek lebih masuk akal. Hanya saja perlu penelitian lebih lanjut mengapa bawang watu bisa berubah menjadi Watu Kosek. Sekedar informasi, nama desa Jason Wungkal kemudian digunakan oleh Estijab
dalam sandiwara radio tutur tinular sebagai tempat tinggal tokoh antagonis Empu Tong Bajil sesudah Singasari runtuh. Kedung Peluk. Dari kutipan prasasti di atas dapat dibayangkan bahwa pasukan Raden Wijaya bergerak dari Tumapel ke arah utara, sedangkan pasukan Gelang-Gelang bergerak dari Jason Wungkal ke arah selatan. Pertempuran pertama terjadi di Kedung Peluk. Pada saat ini terdapat desa bernama Kedung Peluk di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Namun lokasi ini letaknya terlalu jauh di utara Rabut Carat yang terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Padahal Rabut Carat seharusnya berada di utara Kedung Peluk. Dengan demikian, Kedung Peluk yang sekarang ada di Sidoarjo jelas tidak sama dengan Kedung Peluk yang ada di Prasasti Kudadu. Kedung Peluk yang terdapat di prasasti harus dicari lokasinya di jalur antara Kecamatan Singosari Malang dan Kecamatan Gempol Pasuruan. Lembah dan Batang. Pasukan Gelang-Gelang di Kedung Peluk berhasil dipukul mundur oleh pasukan Raden Wijaya. Jelas ini adalah siasat mundur untuk memancing Raden Wijaya agar semakin jauh meninggalkan ibu kota Singosari di selatan. Dengan kata lain, rute mundurnya pasukan Gelang-Gelang harus menuju ke arah utara. Disebutkan dalam prasasti bahwa Raden Wijaya mengejar musuh hingga ke lembah. Sayang, kurang tahu di mana daerah yang dimaksud dengan lembah tersebut. Apakah lembah di sekitar Gunung Welirang? Atau mungkin lembah itu sekarang bernama Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan? Saya tidak berani memastikan. Secara makna sudah berbeda, meskipun secara bunyi mirip. Setelah melewati lembah, pasukan Raden Wijaya bergerak ke barat hingga sampai di Batang. Di sana mereka bertemu musuh tetapi tidak terjadi perlawanan. Untuk lokasi Batang juga saya belum bisa memastikannya. Kapulungan. Setelah melewati Batang, pasukan Raden Wijaya mengejar musuh hingga sampai di Kapulungan. Terjadilah pertempuran di sebelah barat Kapulungan. Untuk identifikasi Kapulungan tidak terlalu sulit karena sampai saat ini masih ada Desa Kapulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Rabut Carat dan Haniru. Setelah mengalahkan musuh di Kapulungan, pasukan Raden Wijaya bergerak lagi dan sampai di Rabut Carat. Di sana pun mereka kembali mengalahkan musuh. Untuk identifikasi Rabut Carat tidaklah sulit, karena saat ini masih terdapat Desa Carat di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Rabut Carat ini adalah tempat di mana Arda Raja memisahkan diri dari pasukan Raden Wijaya untuk kemudian bergabung dengan pihak musuh. Penyebabnya ialah terlihatnya bendera musuh di sebelah timur Haniru berwarna merah dan putih. Entah di mana lokasi Haniru saat ini, yang jelas tidak boleh terlalu jauh dari Desa Carat. Pamotan Apacek. Rabut Carat adalah titik balik nasib Raden Wijaya dari yang semula mengejar musuh berubah menjadi dikejar musuh. Ia dan pasukannya bergerak ke utara sampai di Pamotan Apacek. Berdasarkan kemiripan toponimi, saat ini masih terdapat Desa Pamotan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang lokasinya berada di utara Desa Carat, sehingga sesuai dengan berita pada prasasti Kudadu. Terung. Raden Wijaya yang dalam posisi terdesak berniat meminta bantuan Rakyan Wuru Agraja di Terung. Sampai saat ini masih terdapat desa bernama Terung Kulon dan Terung Wetan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
Posisinya terletak di arah barat laut Desa Pamotan. Kulawan. Dalam perjalanan menuju Terung, Raden Wijaya melewati Kulawan dan bertemu musuh di sana. Dengan kata lain, Kulawan harus terletak di antara jalur Kecamatan Porong dan Kecamatan Krian. Kemungkinan besar Kulawan saat ini terletak di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Mengapa terletak di Tulangan? Karena dalam prasasti disebutkan bahwa rencana ke Terung gagal karena bertemu musuh di Kulawan, sehingga pasukan Raden Wijaya berbelok ke utara menuju Kembang Sri. Kembang Sri. Menurut prasasti Kudadu, pasukan Raden Wijaya dikejar-kejar musuh dari Kulawan menuju ke utara, sehingga sampai di Kembang Sri. Dengan kata lain, perjalanan menuju Terung di arah barat laut gagal total dan berubah menjadi ke utara. Secara toponimi, di sebelah utara Kecamatan Tulangan saat ini terdapat Desa Bangsri di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Dalam prasasti tersebut, bahwa para pengikut Raden Wijaya banyak yang tewas hanyut di sungai dekat Kembang Sri. Sungguh kebetulan bahwa di Desa Bangsri saat ini pun masih terdapat sungai pecahan Kali Brantas. Kudadu dan Rembang. Setelah melewati Kembang Sri menuju ke utara, Raden Wijaya diterima oleh kepala desa Kudadu dan bersembunyi di sana. Dengan kata lain, Kudadu terletak di sebelah utara Kembang Sri. Kemudian, kepala desa Kudadu mengantarkan Raden Wijaya menuju ke Rembang untuk selanjutnya mengungsi ke Pulau Madura. Jika Kembang Sri sama dengan Desa Bangsri, maka Kudadu mungkin sama dengan Desa Bringin Bendo atau Desa Sembibulu atau Desa Gilang yang posisinya terletak di antara Bangsri dan Rembang. Adapun Rembang secara kemiripan toponimi dapat ditemukan saat ini, yaitu Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang lokasinya terletak di sebelah utara Bangsri. Selain itu, Krembangan juga terletak di dekat Kalimas, yaitu pecahan Kali Brantas yang mengalir menuju kota Surabaya dan akhirnya bermuara di Selat Madura. Itu artinya Desa Krembangan sangat cocok sebagai lokasi Rembang dalam prasasti Kudadu. Dengan demikian, identifikasi Rembang dengan Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan jelas kurang tepat. Karena terlalu jauh, tidak mungkin Raden Wijaya menempuh resiko kembali ke selatan hanya untuk berlayar ke Madura. Apabila ia menempuh jalur Kalimas, jauh lebih masuk akal daripada putar balik ke selatan. Selain itu, Rembang juga tidak mungkin sama dengan Kabupaten Rembang, Lasem di Jawa Tengah. Jelas itu pun terlalu melenceng. Mana mungkin Raden Wijaya yang punya niat hendak ke Madura harus pergi ke Lasem terlebih dahulu. Ini jelas tidak masuk akal. Demikianlah bahasan rute perjalanan Raden Wijaya dari Singosari menuju ke Madura. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar.